Chan ya. Oke, sorry kemarin baru sempat bikin yang short ya, yang short video. Ini aku sempatkan bikin video tentang spiritual lagi ya. Ya memang baru sempat ini ya bikinnya. Sorry, apa adanya juga decknya. Ini aku terpaksa di lantai karena memang ya lagi ini sih apa namanya, bisanya di sini ya. Yang penting nanti bisa ngambil pesan dari readingan kali ini kaitannya dengan apa sih berkah semesta untuk kamu ya. Nanti ada 2 pilihan ya. Ini aku shuffle dulu ya, nanti pas waktu pilihan 1 dan 2 aku juga apa namanya, ini aku hanya bikin 2 pilihan ya karena aku pengennya ini deep banget, deep reading banget ya. Jadi kartu ini atau deck ini, oracle ini akan aku jadikan 2 ya setelah aku shuffle. Terus nanti kamu milih yang mana gitu ya di antara 2 ini. Terus akan aku buka nanti ketika pilihan kamu ya. Oke. Ya. Kalau kamu ngerasa kelamaan ya, bisa di skip aja boleh ya. Sorry ya, seadanya ya. Aku masih belum bisa bikin yang indah-indah. Nantilah kalau misalkan ada cukup modal atau apalah ya, akan aku bikinkan deck meja lah ya. Meja yang banyak hiasannya yang keren-keren gitu ya. Kayak punya tarot reader yang lain. Oke. Ya, ada 2 ini ya. Silakan dipilih. Aku kasih waktu 5 detik untuk milih ya. Ini pilihan yang pertama. Ini pilihan yang kedua. Oke, langsung aja. Silakan dipilih. Pilih tumpukan oracle ya, kartu oracle yang pertama. Kenapa aku bikin ini ya banyak ya, karena aku pinginnya yang deep banget ya. Meskipun nanti aku nggak akan pakai semua, atau mungkin aku pakai berapa ya, tergantung nanti gimana jalannya ceritanya ini ya. Oke, yang pertama aku buka ini adalah kondisi kamu saat ini. Ada the sacrifice, the rainmaker, wind, the smoky mirror, fire, the coyote, the hunter, sama terakhir the vision quest. Oke, dari oracle-nya ya dirangkum, ini kan membentuk sebuah cerita gitu ya, membentuk sebuah cerita kaitannya dengan kondisi kamu saat ini ya. Yang aku rasakan ya energinya saat ini, kamu sedang di fase sangat tenggelam ya, sangat tenggelam dalam ya semua hal ya. Maksudnya sorry tadi ada gangguan ya. Oke, kamu dalam fase sangat tenggelam. Maksudnya sangat tenggelam itu gimana ya, saat ini urusanmu tuh banyak banget ya kaitannya dengan aku ngerasa kamu yang milih deck 1 ini ya, tumpukan kartu 1 ini. Kamu sedang merintis usaha dan saat ini memang lagi gencar-gencarnya kamu melakukan perbaikan atau melakukan semakin memperbesar gitu ya, memperbesar usaha kamu ya, sehingga kamu lagi sibuk banget, padat banget jadwal kamu
ya kan, satu. Yang kedua, kamu juga pusing kaitannya dengan otomatis ketika usaha kamu akan mulai bergerak naik ke atas, kamu butuh energi yang sangat besar dan juga tambahan modal. Karena aku rasa kemarin memang masih belum ya, kemarin masih belum, usaha kamu masih belum menampakkan hasil, maksudnya ya masih biasa aja gitu ya, masih biasa aja, masih belum ada kelihatan kayak ya naik turun, tapi masih melandai gitu ya. Tetapi akhir-akhir ini ya, beberapa bulan ini usaha kamu kayak tiba-tiba melejit, sehingga customer kamu tuh bertambah banyak, dan ini justru membuat kamu pusing. Kenapa? Karena kamu harus menambah pegawai baru, kamu juga harus menambah kaitannya dengan produksi ya, kamu harus menambah modal baru ya kan, dan kamu juga ya namanya untuk memperbesar usaha kan jelas salah satu caranya adalah dengan mengajukan pinjaman gitu ya, meski dengan agunan yang murah gitu ya, tetapi namanya pinjaman kan pasti akan dikembalikan kan gitu. Nah, ini yang menjadi pemikiranmu, yang menjadi yang bikin kamu pusing akhir-akhir ini gitu. Sehingga waktu kamu tuh terkuras di sini, aspek-aspek kehidupanmu yang lain seperti kepasangan ya, atau kalau kamu udah punya keluarga ya, maksudnya kalau udah punya anak, istri atau suami dan anak itu ya, mereka ya keluargamu ya, atau misalkan kamu belum berkeluarga, belum punya pasangan, maksudnya belum menikah lah, itu ya keluarga ya, ayah ibu gitu ya, atau adik-adik atau kakak gitu. Jadi kamu cenderung kurang waktu ya, kurang dan kesannya tuh pas waktu kamu pulang ke rumah gitu ya, karena kamu udah capek-capek, mungkin adik kamu entah bertingkah apa yang bener-bener agak menyebalkan lah ya, atau mungkin ayah atau ibu kamu salah berbicara. Nah, itu membuat emosimu tuh tersulut gitu ya, sehingga kamu banyak perdebatan gitu ya, perdebatan terhadap mereka gitu ya, karena tak lain tak bukan ya, karena memang kepenatanmu yang sangat luar biasa ini ya, kamu sangat penat, kamu sangat ya namanya juga leader ya, CEO ya, yang memiliki usaha pasti ketika usaha itu udah mulai lancar, udah mulai naik, menanjak naik, itu bukan berarti kita berhenti di situ, enggak, justru disitulah langkah awal gitu ya, langkah awal gimana biar usahanya bisa berkembang pesat, biar bisa stabil, biar bisa menjadi tumpuan hidup bagi banyak orang ya, kaitannya kan kamu punya banyak karyawan ya, dan ini membuat kamu sedikit uring-uringan dan sedikit beberapa kali kamu agak galau gitu, maksudnya semacam ya sedih gitu, kayak ngerasa nggak ada orang yang mau mengerti kamu gitu, padahal kamu berpikir bahwa aku tuh melakukan ini untuk siapa gitu loh, bukan untukku sendiri tapi juga untuk keluarga gitu ya. Nah, kita lihat ya kartu selanjutnya. Di sini ada upper world, the rainbow, the staff. Oke. 3 kartu ini ya menggambarkan kamu perlu mencoba untuk relax ya. Simple amat Kak gitu ya. Ya, emang itu aja sih yang paling tepat ya kata-katanya ya. Kalau kamu mencoba untuk relax, maksudnya tuh gimana ya? Ketika kamu merasakan penat, ketika kamu merasakan banyak sekali pekerjaan ya, banyak sekali urusan yang harus kamu urus. Relax itu gimana sih? Simple aja. Kalau kamu ngerasa bundek
kalau kamu ngerasa penuh ya, kamu jangan melakukan sesuatu itu. Masa kamu nggak bisa sih meluangkan waktu 5 menit aja gitu ya untuk ya gampang lah, tarik nafas dalam, keluarkan pelan-pelan di dekatnya tanaman gitu ya, atau misalkan kalau ada kolam ya di dekatnya kolam gitu ya. Jadi ya relax aja, sering-sering kamu relaksasi, tapi relaksasinya itu yang simple-simple. Dan coba kamu praktekkan yang namanya mindfulness ya. Ya, di sini mumpung kamu punya problem seperti ini ya, biasanya orang yang punya problem seperti ini nih penanganannya yang tepat adalah dengan mindfulness. Mindfulness itu apa sih? Buat kamu yang udah tahu ya, ya udah nggak apa-apa sih, nggak ada salahnya kamu nyimak ya. Mungkin ada beberapa pesan dari kartunya yang mungkin kamu masih terlewat gitu ya. Nah, jadi yang belum tahu aku jelasin sedikit. Mindfulness itu gimana? Ketika kamu misalkan contoh simpelnya ya, kamu kesukaannya bikin kopi gitu. Nah, mindfulness itu prakteknya itu ketika kamu bikin kopi, kadang kan kamu juga pernah ya pas bikin kopi atau pas minum kopi itu pikiranmu ke hal yang lain. Kamu nggak fokus ke kopi itu, tapi pikiranmu melayang entah kemana. Pikiran yang nggak ada kaitannya dengan kopi. Nah, inilah yang perlu kamu latih. Ingat ya, kekhawatiran, pikiran-pikiran itu sebenarnya hanya ada di alam pikir kita, belum terjadi gitu ya. Kecemasan itu kan belum tentu terjadi. Jadi kalau kaitannya dengan kaitannya dengan kalau judi itu ya 50-50 ya, 50 akan terjadi gitu, 50 akan nggak akan terjadi gitu ya. Jadi kamu nggak tahu apakah yang kamu pikirkan itu akan terjadi atau malah nggak terjadi. Nah, lebih baik kan kamu nggak usah memikirkan masa depan kalau gitu, ya kan? Wong apa yang terjadi pasti akan terjadi kok, ya kan? Gitu ya. Simpelnya mikir tuh begitu. Jadi ketika kamu ngerasa penat, pusing ya kan, selain kamu relax tadi yang aku bilang simpel-simpel aja ya, tambahannya lagi adalah kamu mempraktekkan mindfulness. Pas kamu bikin kopi, yang kamu pikirkan kopinya gitu ya, kamu lihatin kopinya ya kan, terus kamu nikmati ketika kamu mengaduk kopi, kamu nikmati aromanya, terus setelah jadi kamu fokus aja ke rasanya. Oh, rasa kopi itu seperti ini ya, kamu ingat ya, walaupun kamu tahu ya tiap hari minum kopi, oh rasa kopi itu begitu, tapi coba deh kamu praktekkan ya. Kalau kamu mempraktekkan teknik mindfulness ini, kamu akan jadi lebih fokus gitu ya. Kamu akan jadi lebih fokus. Dan ya di sini ada soul retrieval, serpent, taming the wind. Ya, kamu akan jadi lebih fokus. Satu. Yang kedua, kamu akan menemukan sesuatu hal yang sebelumnya kamu nggak pernah menemukan itu gitu ya. Kan ketika kita bikin kopi tapi yang kita pikirkan yang lain, kan akhirnya kita nggak begitu merasakan rasa kopi itu gitu ya. Nah, tetapi ketika kamu bikin kopi terus kamu fokus pada kopi ya, kamu rasakan, kamu hargai keberadaan kopi ya kan, dan kamu nikmati kopi itu dengan sebaik mungkin, dengan sepenuh jiwa ya, maka kamu akan mendapatkan manfaatnya secara maksimal gitu ya. Contoh juga yang lain gitu, kopi itu kan memberikan efek ada kafeinnya ya. Kafein itu kan juga ibarat kata kafein itu kan salah satu jenis obat penenang juga sih. Maksudnya dia bisa jadi penenang, cuman kan dosisnya dia cukup rendah daripada kokain, terus ganja dan lain sebagainya, itu tinggi. Jadi kalau kopi itu sebenarnya juga ada efek penenangnya, cuman kan dia cenderung aman karena dosisnya rendah gitu ya. Nah, intinya kamu
fokus aja dengan manfaat dari kopi itu gitu ya. Kalau misalkan kamu ngerasa oh ya aku dengan minum kopi ini rasanya rileks, terus ketegangan yang ada di tengkuk atau di pundak kamu, di kepala kamu jadi sedikit melonggar. Biasanya kalau habis minum kopi itu begitu ya. Nah seperti itu, kamu nikmati aja, kamu nggak usah mikir yang lain-lain. Ketika kamu mau mikir yang lain, kamu fokus aja sama kopi. Kamu anggap kopi itu seperti makhluk hidup yang perlu kamu hargai keberadaannya. Itu ya, itu adalah praktek mindfulness. Ya, sorry. Hidungku sama tenggorokanku tiba-tiba gatel. Ya. Terus contoh lain, mandi. Ya kan? Mandi itu kan sesuatu hal yang simpel kan ya. Kita setiap hari mandi itu. Tetapi pernah nggak kita berpikir bahwa ketika kita mandi, terus kita mencoba untuk berfokus atau menikmati gerakan-gerakan dari mandi itu? Ya, pernah nggak kamu merasakan bersyukur ketemu air? Ya, mindfulness tuh begitu. Jadi kamu ketika kamu merasakan aliran air menyentuh kulitmu ya, kamu rasakan kesegarannya gitu ya, kamu rasakan kehadiran air itu membasuh kotoran-kotoran dan juga memberikan efek ketenangan, relaksasi. Kamu fokuskan aja ke situ. Kamu hilangkan bukan hilangkan, kamu jangan berpikir yang lain dulu. Fokus kepada hal yang kamu lakukan. Itulah mindfulness ya. Banyak sekali manfaat dari mindfulness ya. Pertama, melatih kamu konsentrasi, fokus. Nah, ini sangat bermanfaat. Kenapa? Kaitannya dengan bisnis kamu. Kalau usaha atau bisnis kamu ini kamu kerjakan dengan tidak konsentrasi alias asal-asalan atau mungkin dengan penuh beban kerja dan beban pikiran, maka hasilnya nggak akan maksimal ya. Pasti akan ada human error namanya ya. Nah itu kan kamu nggak mau usaha kamu jadi nggak lancar gara-gara human error tadi, kesalahan dari pikiran kamu sendiri karena saking penatnya ya. Makanya kamu perlu belajar untuk mindfulness karena kaitannya dengan berkonsentrasi itu. Yang kedua, kamu jadi lebih menghargai momen yang kamu rasakan pada saat itu, dan itu melatih kamu untuk menjadi lebih bersyukur. Coba deh kamu praktekkan seperti itu, rutin ya, konsisten, sebulan aja gitu ya. Sebulan aja kamu praktekin gitu. Nanti lah tanpa kamu sadari atau mungkin kamu menyadarinya ya, kamu pasti akan ngerasa loh kok lancar ya pekerjaanku, kok gini ya, kok gitu ya. Karena tapi praktek mindfulness tuh susah ya. Aku pernah mencoba untuk praktek ya. Sehari itu kadang bisa fokus beberapa kegiatan aja. Kegiatan yang lain tuh kadang-kadang aku masih mikir yang lain. Oh ya, aku tadi hari ini kan lagi praktek mindfulness, kok aku mikirnya ngelambiar ambiar kemana-mana. Nah gitu. Tapi perlu latihan. Nanti kalau setelah ya paling tidak 13 hari lah ya, paling tidak 13 hari kamu melakukan itu pasti akan terbiasa lama-kelamaan ya. Jadi latihlah otak kamu untuk melakukan mindfulness, karena sebenarnya otak itu bisa dikendalikan. Otak itu kan gampang kecanduan toh. Kalau kamu membiasakan diri ke situ, ya udah itu yang dikenali otak. Oh berarti aku harus begini gitu ya. Jadi itu yang perlu kamu pelajari kaitannya dengan kondisimu saat ini ya, yang sedang kamu rasakan. Mungkin ini nggak akan resonate ke banyak orang, tetapi mungkin resonate sebagian ya, bisa jadi. Wajar lah ya, namanya juga general reading, tapi paling tidak kamu bisa mengambil pelajaran dari situ gitu ya. Nah kita masuk ke berkah semesta apa sih buat kamu gitu. Karena tadi udah ada kondisinya, kesulitannya, terus kemudian solusinya ya. Ini tak terus ini aja ya.
Sekarang berkah semesta untuk musik apa sih gitu. Ada the hummingbird, the gatherer, the child, the pillow. Ya, sesuai lah ya sama yang tadi. Ini kan tadi kamu lihat sendiri ya di awal aku live ya shuffle-nya ya. Ada Pachamama, Lightning, the Moon, the Journey. Ya ini nanti aja. Energinya yang tertangkap ya. Kamu jadi lebih banyak mendapatkan dukungan dari orang-orang sekitarmu. Yang pertama, yang awalnya kamu kayak mendapatkan kok orang-orang kayaknya nggak dukung, padahal ini kan aku melakukan demi mereka. Nah, akhirnya perasaanmu yang seperti itu jadi berkurang sedikit demi sedikit. Kamu melakukan itu dengan enjoy, ya kan? Kamu melakukan itu bagaikan ya kayak kamu melakukan atau menikmati perjalanan ya, the journey, ya kan? Terus kamu juga menikmati peran yang kamu rasakan ya, kamu sebagai CEO, kamu syukuri itu, karena mindfulness yang kamu lakukan itu lama kelamaan melatih kamu ya, melatih jiwa kamu, melatih otak kamu untuk menjadi orang yang banyak bersyukur ya. Gimana mau nggak disyukuri ya, nggak semua orang punya kesempatan untuk punya usaha ya, apalagi kamu yang kalau resonate pasti berarti kan usahamu lagi naik-naiknya. Nah itu yang patut disyukuri, dimana banyak orang di sekitarmu itu lagi down ya, lagi bangkrut, mungkin malahan ada yang di PHK dan lain sebagainya, tapi usahamu itu malah naik ya. Meskipun kalau usaha naik kan pasti ada keruwetan tersendiri, akan ada tambahan pekerjaan ya, wajar, karena memang perubahan itu kan memang nggak menyenangkan ya. Tetapi ketika kamu berdamai dengan perubahan itu, kamu menikmati perubahan itu, ya yang kamu dapatkan apa? Semesta juga akan mendukungmu. Lewat semesta, orang-orang di sekitar kamu juga akan mendukungmu. Gitu ya. Satu hal, kamu perlu berdamai dengan dirimu sendiri. It's okay, aku ngerasa capek, nggak apa-apa, memang wajar. Aku sebagai manusia itu capek gitu ya. It's okay, aku pusing ya karena terlalu banyak yang aku lakukan gitu ya. Wajar ya, karena memang banyak sekali yang kamu lakukan, memang itu tugas kamu. Dan ingat, banyak orang yang kehidupannya bertumpu padamu kan, pegawai-pegawai kamu, coba kamu ingat-ingat mereka ya kan, mereka sudah customer kamu yang ya karena banyak yang suka sama produkmu kan, berarti kamu dipercaya kan, berarti produk kamu itu bisa menyenangkan mereka gitu. Kamu pikirkan hal-hal seperti itu ya. Yang kamu dapatkan ya tadi, kamu akan mendapatkan dukungan dari seluruh alam semesta dan orang-orang di sekitarmu, dengan catatan kamu perlu melakukan yang disebutkan di kartu sebelumnya. Di sini ada flow, beauty way, sama the circle. Sangat jelas sekali. 3 kartu ini nih ya, kita berjalan apa adanya ya. Kalau ada ya teori psikologi itu namanya flow. Nah itu gimana sih? Coba kamu ketik di Google ya, flow gitu ya. Teori psikologi tentang flow, psikologi positif ya, kamu coba cari, terus kamu coba praktekkan. Flow itu ketika kamu ngerasa lupa pada segalanya saat kamu melakukan pekerjaan yang sesuai dengan passionmu ya. Ini kan jelas usaha ini kan sesuai passionmu ya, kamu kerjakan aja sampai seolah-olah seakan-akan di luar itu udah nggak ada yang lain-lain yang mengganggu. Jadi kamu fokus ke situ, kamu nikmati, kamu rasakan kebahagiaan di situ ya. Itu teknik flow ya, hampir mirip sama mindfulness. Tetapi kalau mindfulness kan lebih ke kehidupan sehari-hari atau praktek sehari-hari. Kalau yang ini lebih kepada passion kamu ya kan, nyambung berarti kan. Maka kamu akan mendapatkan beauty way. Karena apa? Ingat, the circle, takdir ya, roda itu pasti berputar ya. Ketika kamu dulu merasakan ketidaknyamanan, roda itu akan berputar, kamu pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Ingat itu yakinkan pada dirimu ya.
sebagai penutup ya, di sini ada Wild Woman, oke, The Eagle, Thunder ya. Dari 3 kartu ini ya, aku ngerasa bahwa keluarkan sisi kreativitas kamu ya. Di sini Wild Woman, The Eagle, Thunder itu 3 kartu yang menggambarkan tentang kreativitas, tentang fokus, tentang menikmati sesuatu, tentang konsentrasi ya, tentang menguasai sesuatu ya. Ya itu tadi udah jelas sekali ya. Ini pesannya buat kamu yang pilih file 1, karena aku butuhnya ini, yang lain aku nggak ambil ya. Oke, mungkin aku baru pertama kali ini ya pakai teknik seperti ini. Nggak apa-apa ya, biar nggak bosen aja gitu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channelku. Bagi yang baru pertama kali nonton, silahkan di like, subscribe, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Kalau kalian ingin private reading, silahkan diklik aja nomornya, ada di bawah ya, di description box. Tinggal tanya tata cara dan juga price listnya. Oke ya, mumpung ini masih harga sama ya, nanti kalau tahun depan mungkin ada kenaikan dikit gitu ya. Mumpung masih murah ya. Ayo, silahkan kalau yang merasa butuh diklik aja di link di bawah, linknya di bawah ini. Oke, aku langsung menuju ke pilihan yang kedua. Bye bye. Tumpukan kedua ya, apa sih berkah semesta untuk kamu? Ini nanti aku nggak tahu mau pakai kartu berapa, tergantung nanti butuhnya ya. Seperti yang di pilihan 1 tadi, aku lihat kondisi kamu saat ini dulu ya. Ada The Ghost Dance, The of Many Path ya. Aku kayaknya pengen yang gini ya, The Magician Wheel, Luminous Warrior, The Mystical Shaman ya. Dari 6 kartu ini udah kelihatan banget sih, nggak perlu aku buka kartu. Saat ini kamu sedang kondisi sakit ya, berjuang untuk mengatasi rasa sakit, berjuang untuk mengatasi kaitannya dengan medis ya, ini medis dan tidak medis sebenarnya. Mungkin kamu ngerasanya hanya medis aja, kamu ngerasanya kayaknya ini nggak hanya medis aja, tetapi ya mungkin nggak banyak orang yang percaya ya kalau ada hal-hal pengaruh gaib terhadap kesehatan itu. Kadang orang kan nggak percaya, tapi ini yang kamu rasakan adalah selain kamu mendapatkan rasa sakit atau sakit yang memang terdeteksi oleh alat-alat medis, ini juga kamu secara energi sedang diselimuti energi negatif. Dari mana ya? Ya, dari kondisi atau kejadian yang kamu alami sebelumnya. Kalau dari kartunya, aku ngerasa kamu habis kehilangan orang yang tersayang. 1 itu, kedua otomatis kondisi otomatis itu berdampak pada kondisi keuangan kamu juga, sehingga kamu harus, yang awalnya kamu nggak hanya membantu ya kaitannya dengan keuangan atau ekonomi, akhirnya kamu yang jadi tulang punggung, kamu yang harus banting tulang di sini. Dan ini membuat fisik kamu jadi ngedrop, sehingga kamu ini mungkin ya, tapi nggak akan resonate ke banyak orang. Mungkin kamu kena ya kaitannya dengan mah akut atau apalah. Itu karena kamu kecapean, dan ya nggak bisa disalahin juga. Kenapa? Mau nggak mau gitu, mau nggak mau ya memang kondisinya seperti ini, dan memang kamu harus
bekerja. Memang apa ya yang aku rasakan, energinya cukup berat, tetapi aku yakin kamu pasti kuat ya. Ada banyak jalan ya di luar sana ya. Ada banyak jalan untuk menuju kesejahteraan. Bahkan ya kalau kita tahu ya, sesungguhnya kebahagiaan itu tidak bergantung pada material. Bahkan ini adalah jalan kamu untuk memiliki hati yang luar biasa, yang luas, seluas alam raya ini, jagat raya ini, the heart of sky. Kamu seperti pengendali alam luar angkasa ya. Di sana tidak ada apa-apa, kosong. Yang ada hanyalah benda-benda yang dia hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan mereka bahasanya sindekodau ya. Apapun yang dikatakan atau yang dikehendaki Tuhan, ya mereka lakukan aja gitu. Dan kamu bisa seperti galaksi ini. Ya, hatimu seluas itu. Tidak hanya seluas samudra. Kalau samudra kan terbatas ya, berarti kan cuma di bumi aja. Tapi kalau luar angkasa, galaksi, berarti kan sangat-sangat luas, tak terhingga. Bahkan penelitian pun tidak bisa, sampai saat ini belum ada penelitian kaitannya dengan ilmu astronomi yang bisa menghitung luasnya alam jagat raya ini. Bahkan ada yang teori yang mengatakan bahwa tidak terhingga, tidak terbatas ya. Dan kamu punya potensi itu. Kenapa sih Tuhan menginginkan kamu seperti itu? Ya karena kamu mampu gitu. Karena memang kamu suatu saat nanti akan dijadikan orang yang bisa memberikan sinar, memberikan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kamu. Saat ini memang rasa sakit yang kamu rasakan adalah cara Tuhan menyayangimu. Kenapa? Ketika kamu tidak merasakan sakit, mungkin kamu tidak akan bisa beristirahat. Dan rasa sakit ini adalah kesempatan kamu untuk semakin mendekatkan diri kepadanya, semakin banyak berinteraksi kepadanya, dan semakin banyak waktu untuk kamu mengevaluasi segala sesuatu. Meskipun aku tahu kamu gak salah, tetapi mengevaluasi itu kaitannya dengan mungkin kamu perlu banyak berusaha, mungkin kamu perlu banyak berjuang gitu ya. Jangan menyerah. Ketika kamu akan menyerah, vibrasi kamu akan turun, dan itu akan membawa energi negatifmu semakin rendah, berada di the lower world ya. Itu akan berdampak buruk lah, intinya seperti itu terhadap kesehatanmu, dan energi negatifmu akan semakin negatif ya. Survive hanya satu kata itu buat kamu, dan aku yakin kamu mampu ya. Itu aku langsung menuju ke sebenarnya berkah semesta untukmu apa. Kamu hebat, yang aku ngerasakan. Mungkin aku bisa ngomong kayak gini, tapi belum tentu aku bisa menjalani ya ketika aku mendapatkan pengalaman seperti yang kamu rasakan. Dan aku salut kamu yang nonton ini, aku salut. Kamu hebat, kamu kuat sekali. Maka kamu pantas untuk mendapatkan berkah dari semesta. The Time Master, okay. Earth,
stand still, the spiral, the course, the arrow, the holy mountain, the rattle. Kita lihat ya, luar biasa ya. Kenapa kamu seakan-akan bisa menjadi pengendali waktu? Kenapa? Karena waktu yang berjalan itu tidak akan mematahkan semangat kamu. Waktu yang berjalan tidak akan membuat jiwa kamu berhenti untuk berjuang. Bahkan kamu bisa mengendalikan waktu. Bahkan kamu tidak menunggu waktu untuk menyembuhkan lukamu, enggak. Justru malah kamu bisa mengendalikan the spiral, lingkaran dari waktu itu untuk mengolah rasa bahagia atau rasa sakit kamu itu menjadi sesuatu hal yang membahagiakan. Itu sulit, tetapi kamu bisa. Dan alam semesta memberikan, maaf ya ada gangguan ya, di sini ada tadi ya, tadi sampai mana ya, intinya kamu akan mendapatkan itu, kamu bisa mengendalikan waktu, kamu bisa mengubah rasa sakit kamu itu menjadi sebuah anugerah. Dan itu memang anugerah yang diberikan, berkah yang diberikan alam semesta untuk kamu. Bahkan Earth, ya di sini ada kartu Earth, bumi pun memberikan berkahnya untuk kamu. Bahkan bumi memberikan perlindungannya untuk kamu. The Holy Mountain, gunung-gunung pun ikut berdoa terhadap kamu, ikut berdoa atas kebaikan kamu ya. Di sini ada the ancient ones, the sun, the corn, the council, magic, satu lagi the circle. Sebagai penutup, bahkan senyummu aja suatu saat ketika kamu sudah melewati ini, bahkan ketika kamu sedang melewati ini ya, senyummu aja kepada orang di sekitar kamu yang sama-sama sakit, itu seakan-akan seperti memberikan kebahagiaan dan memberikan kesembuhan secara batin kepada mereka, sehingga mereka semua mendapatkan manfaat dari kebaikan hatimu yang sangat luar biasa. Ya, bersyukur ya karena alam semesta melindungi kamu menuju jalan yang memang tidak semua orang bisa melewatinya ya. Tetapi meskipun itu jalannya sempit, meskipun itu jalannya pahit, kamu bisa melewatinya. Dan memang alam semesta bermaksud untuk agar kamu menjadi manusia yang bermanfaat, menjadi bukan kasarannya ya, gampangannya ngomong agen dari alam semesta aja. Jadi kamu seperti menjadi salah satu peran ya, salah satu yang ditugasi memanifestasikan karakter alam semesta yang sebenarnya ada dalam dirimu, dan kamu pasti akan bisa melewatinya ya kan. Completion, aku yakin setelah ini kamu akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa dari alam semesta. Bahkan kamu sangat disayangi oleh mereka, dan itu benar-benar luar biasa ya. Aku gak nyangka ya bikin video ini terus hasilnya begini, aku gak nyangka. Dan aku makanya sambil mandek-mandek aku kayak, soalnya agak tercengang juga sih. Luar biasa lah intinya. Dan aku yakin kamu yang mengalami ini pasti bisa melewatinya dengan
menyenangkan. Ingat, sakit itu sebenarnya bukan suatu musibah, tetapi sakit adalah respon alami tubuh kamu untuk agar tubuh kamu itu bertahan, gitu ya. Itu justru tanda kasih sayang dari tubuh kamu sendiri dan tanda kasih sayang dari Tuhan dan alam semesta ini. Ya, karena kamu perlu istirahat, karena kamu perlu menjadikan jiwa kamu luar biasa, menjadikan jiwa kamu jiwa yang luas ya, seperti alam semesta tadi ya, jagat raya tadi. Oke. Wow, bagus sekali ya, dua-duanya bagus. Ya mungkin kapan-kapan akan aku bikinkan lagi ya, mungkin kalau kan pasti dengan tema yang beda juga. Ini deep. Dan makasih banyak buat teman-teman yang udah nyimak channel ini, udah support ya. Yang baru pertama kali nonton silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol notifikasi loncengnya ya, karena nanti biar kalian update video-video selanjutnya. Oke, itu aja. Terima kasih banyak. Bagi yang mau private reading silahkan diklik aja nomor di bawah ini di description box. Silahkan tanya tata cara dan juga price listnya, terus nanti penjadwalan gitu ya. Biasanya kan karena antri gitu ya, perlu dijadwalkan dulu gitu. Oke, terima kasih banyak. Kita ketemu di video-video selanjutnya dengan tema-tema yang ya menarik mungkin. Mungkin kalian juga kalau mau punya tema yang menarik, yang general tapi ya, akan aku buatkan. Oke, gitu aja ya. Makasih, bye-bye.